temenin aku merakit lemari merek Diva Mini Super. Ini sudah ketiga kalinya sih aku beli lemari ini, dan harganya juga murah sekali, 285. Ini ya, pertama kali yang harus kalian perhatikan ketika beli rakitan adalah isi dari bagian-bagian dari lemari itu. Ada yang patah atau tidak, terus lengkap atau tidak. Karena menurut pengalaman aku, pertama kali pas beli itu saya dapat yang cacat, ada yang pecah. Jadi saya harus kembali lagi ke tokonya. Itu memang saya nggak cek dulu sih, salahnya gitu, main percaya aja. Tapi sesuai berdasarkan pengalaman itu, saya jadinya akhirnya sekarang sudah tahu bagaimana menyikapinya. Dan setelah di unboxing, kita sesuaikan bagian-bagiannya ya, kita pisah-pisahkan. Ini tatakan bagian bawah, lalu sisi kanan sisi kirinya dipisah, lalu juga alas buat bajunya juga dipisah. Agar apa? Agar gampang ketika merakit, jadi kita nggak bingung nyari kesana dan tidak memakan waktu begitu lama. Dan untuk merakit, yang perlu diperhatikan berikutnya adalah memasangnya di bagian sisi kanan dan sisi kiri dulu, lalu bagian belakang. Seperti itu. Ini sudah betul, karena kalau bagian belakang dulu, masang sisi kanan dan sisi kirinya akan kesusahan. Setelah selesai buat kotak seperti itu, kita kasih tatakan buat bajunya. Tatakannya beda nih sama yang tatakan bawah lebarnya, karena kan memang harus ada jarak ya buat pintu dari lemari itu sendiri. Kayak gitu deh. Jadi memang seperti itu. Gini ya cara masangnya ya, kita miringkan, ceklek bunyi sampai bunyi. Kenapa kita nggak langsung pukul-pukul aja pas lurus? Nanti takutnya bisa pecah. Karena ini kan harganya 285. Jadi plastiknya juga kualitasnya tidak yang tebal banget, tidak yang tipis banget. Jadi memang harus hati-hati. Tapi memang standarnya masangnya seperti ini sih. Dimiringkan dulu, lalu ditegakin kayak gitu. Gini ya, udah betul. Sisi kanan, sisi kiri, lalu yang bagian belakang. Tuh gampang banget kalau sudah kayak gini. Ini bagian belakang juga sama ya. Caranya miring dulu, baru kita tegakin sampai bunyi ceklik gitu. Itu tandanya sudah dipasang dengan betul. Dan alhamdulillah akhirnya dibantu suami, jadi lebih gampang ya, lebih set. Ini yang bagian tatakan, bagian kuncian itu sama kayak tatakan yang bagian bawah, lebarnya lebih lebar dari tatakan baju gitu ya. Nih pasang lagi bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Harus hati-hati karena rentan sekali, nanti takut kalau patah ya bagian-bagian dari lemari ini. Untuk harga 285 itu tergolong lumayan murah sekali loh ya. Jadi ibu-ibu bisa hemat banget nih. Jadi sisa uangnya bisa digunakan untuk hal-hal lain. Bisa untuk beli baju, bisa untuk makan bareng keluarga atau rekreasi. Memang harus ada ya, spend kita buat sama keluarga, bersama-sama, quality time lah kayak gitu. Jadi harus meminimalisir pengeluaran, tapi tidak sampai menyiksa diri kita. Hidup itu dengerin aja, dan semampu kita, nggak usah ngenek-ngenek kalau bahasa Jawanya. Jadi kita tenang, terus juga keuangan juga aman. Kayak gitu prinsip dari saya. Semoga ini membantu ya. Dan untuk rakit ini tadi saya juga mau ngucapin terima kasih kepada
konten kreator terdahulu yang sudah ngasih ilmunya kepada saya sehingga saya bisa merakit sendiri waktu itu tanpa bantuan suami. Dan semoga juga konten saya ini berguna untuk kalian yang melihat dan mencari. Ini prosesnya tinggal terakhir ya, tinggal masang. Ini keliru kayaknya suami saya masangnya. Kalau saya pribadi biasanya masang dari atas dulu baru ke bawah. Dan ini bagian yang atas tinggalan kayak gini. Dan yang terakhir yang ada kacanya. Ini mau sedikit cerita. Karena harga 285 kemarin, ini salah satu ini pintu yang warna merah itu ada kayaknya di situ ya, terlihat ya, itu udah ada kacanya karena pecah. Bagian engsel itu sudah copot, jadi terlepas sehingga pintunya itu jatuh dan kacanya pecah. Jadi memang harus hati-hati kalau punya bocil ya. Dan ini hasilnya sudah selesai dan masuk ke kamar. Kalau ini lemarinya bocil dan ini lemari kita. Kalau kalian pribadi lebih senang yang harga 225 atau yang 1 juta dapat 1? Komen ya.